Salam, selamat malam, salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Perenungan Malam, edisi Kamis tanggal 17 Februari 2022. Dan sebelum kita bersama mau merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu hati berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami senantiasa menaikkan syukur terima kasih buat hari-hari yang baik, kesempatan dan waktu yang baik yang Tuhan boleh izinkan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa boleh kami terima. Dan terima kasih juga buat napas kehidupan yang Tuhan boleh izinkan masih kami miliki sampai saat ini. Di tengah kami menjalani kehidupan ini, kami perlu Tuhan. Dan kami perlu firman-Mu, supaya menolong dan menuntun kami semua hidup di dalam kehendak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang menonton channel ini, Tuhanlah yang memberkati kami, memberikan kami hikmat, pengertian, dan tuntunan Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami menjadi pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, ini kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, nas yang menjadi dasar dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam ini, yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11, dan judul perikopnya yaitu hidup oleh roh. Dan dalam perenungan firman Tuhan malam ini, saya membuat sebuah tema, yaitu Roh Kristus Yesus yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pertama-tama yang perlu untuk kita bisa pahami dalam perenungan firman Tuhan, yang paling penting di dalamnya adalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita mengaitkan dalam perenungan firman Tuhan kita, khususnya pada malam ini, dengan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu biologi dan kesehatan, pastilah tidak akan sejalan. Terutama tentang perikop firman Tuhan kita pada malam ini, yaitu hidup oleh roh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengaitkan dengan ilmu biologi atau kesehatan, kita tahu bahwa tubuh kita ini bisa hidup karena ada nutrisi yang masuk atau ada makanan yang kita konsumsi. Dan untuk perenungan firman Tuhan malam hari ini, ada begitu banyak yang berbicara tentang hidup, roh, daging, dan makanan itu sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita melihat firman Tuhan dengan kacamata iman kita. Nah, Bapak Ibu ya dikasih dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perkataan Rasul Paulus ini ingin menegaskan dan mengingatkan bagi kita semua, yaitu bahwa benar Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati Yesus. Setiap orang yang menyerahkan hidup dan roh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat akan dibebaskan dari penghukuman dosa dan maut. Terlebih, firman Tuhan mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging atau dosa, tetapi menurut roh, yaitu kehendak Kristus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging, upahnya di dalam dosa adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, yaitu keselamatan itu sendiri. Ingat, kita yang hidup di dalam daging atau di dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kita yang tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ingat akan pesan Yesus yang mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada juga di dalam ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, yaitu firman ini sendiri. Akhirnya, Bapak Ibu ingat, karena totalitas dan keseluruhan hidup ini yang ada di dalam Yesus Kristus yang benar-benar menyelamatkan kita. Dan juga dikatakan dalam ayat yang 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ingat, satu kekuatan yang harus senantiasa kita ingat sebagai orang-orang percaya dan yang harus benar-benar kita andalkan. Tuhan Yesus berfirman, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya kita bisa hidup dan roh kita di dalam kebenaran, maka
apa yang Tuhan minta di dalam firman-Nya ini, inilah yang senantiasa menjadi santapan rohani kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami setiap pribadi supaya kami benar-benar bisa mengerti, terlebih bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang totalitas menyerahkan hidup kepada Kristus Yesus, Sang Pemilik Roh dan keselamatan itu sendiri. Sehingga apa yang Tuhan boleh firmankan, itulah yang menolong kami. Dan setiap kelemahan di dalam daging kami, Tuhan boleh perlengkapi dan kuatkan dengan setiap firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa setia sampai pada kesudahan kami, dan pada waktunya nanti Tuhan, apa yang sudah Tuhan firmankan dan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat ini, itulah yang menjadi kenyataan. Maka setiap kami yang percaya kepada Kristus, inilah kami Tuhan, inilah roh kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.